Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan metodologi ataupun cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para hambanya. Salah satunya dengan cara as-siyam. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan tema puasa dan bagaimana kita meraih atau bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa menurut Imam Ali As-Sobuni terdapat dalam tafsir Wahyul Bayan fi Ayatil Ahkam. Beliau mengatakan bahwa as-siyam yakni al-imsaku anisai wa tarkulahu. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sesuatu di sini bukan hanya yang dilarang, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dihalalkan pun oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk al-imsak, ditahan. Makan, minum, hubungan suami istri yang sah itu halal, tetapi tatkala kita sedang menjalankan ibadah puasa diperintahkan untuk al-imsak, tahan. Wa tarkulahu, dan tinggalkan, jangan dekat-dekati, jauhi tatkala kita sedang menjalankan ibadah puasa. Dan tujuan akhir daripada orang yang menjalankan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Muhammad Asad, seorang mufassir, beliau mengatakan bahwa tujuan rohani kita dalam menjalankan ibadah puasa yang pertama yaitu untuk mengenang turunnya Al-Quran, yang kedua untuk melatih disiplin yang keras baik tatkala kita waktu makan sahur, berbuka, kemudian disiplin dalam hal taat hukum, tidak boleh berkata kotor, jorok, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah muncul pada diri kita rasa empati, bagaimana melalui pengalaman kita sendiri, bagaimana rasanya haus, lapar, dahaga, maka di situ akan muncul empati kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik untuk makan, minum, bahkan bisa berbulan-bulan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi di daerah-daerah yang sedang konflik seperti halnya Palestina, mungkin mereka sangat sulit untuk mendapatkan makan dan minum. Maka zakat, infak, dan sodakoh adalah konsekuensi logis dari orang yang menjalankan ibadah puasa. Dan yang nomor satu tadi, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenang turunnya wahyu Al-Quran. Mungkin di luar bulan Ramadan kita sedikit atau barangkali tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, maka di bulan Ramadan Allah ingatkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan di bulan Ramadan. Dan inilah para perantara, orang-orang ataupun malaikat yang spesial. Dimulai dari malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, nabinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad disampaikan kepada umat terbaik, kuntum khaira ummah, yaitu kita semuanya. Dan umat terbaik kemudian dibaca, diturunkan di bulan Ramadan. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan di dalamnya terdapat yaitu hari.
Dan di hari ini ada namanya hari Jumat dan Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dan ini kenapa kok bisa ditemukan hari Jumat? Karena para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari surat Al-Anfal ayat 41, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an, diturunkan pada yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan, yaumal furqan, yakni bertemunya pasukan itu disebut perang Badar, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Menurut ahli sejarah itu terjadi pada hari Jumat dan malamnya para hadirin sekalian yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka disebutkan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan rohani kita dalam menjalankan ibadah puasa, yakni untuk mengenang Al-Qur'an dan agar kita senantiasa lebih dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, tadarus, kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian selanjutnya para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggapai malam Lailatul Qadar, malam penuh dengan kemuliaan, malam penuh dengan ampunan, maghfirah, malam penuh dengan keberkahan. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fahami salah satu hadis Nabi yang mungkin sama dengan redaksi-redaksi hadis yang lainnya, yakni man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan yang ketiga, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh iman atau kesungguhan dan benar-benar ingin hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya, qiyamnya dan juga Lailatul Qadarnya itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kalau kita ingin menggapai malam Lailatul Qadar, puasa kita, qiyam kita, termasuk dalam pencarian malam Lailatul Qadar, kita harus ada iman, kesungguhan dalam diri kita, dan juga ihtisab, pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita menjalankan ibadah puasa, qiyam kita, pencarian malam Lailatul Qadar, bahwa Allah akan membalas kita semuanya berupa surga, dan Allah juga ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah yang menarik bahwa sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tentang Lailatul Qadar. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana tentang ciri-cirinya, kemudian kedatangannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mencari. Perintahnya untuk mencari, karena malam Lailatul Qadar malam yang sangat mulia, bahkan syahrun al-fisar, ya, khairum min al-fisar. Bulan itu ketika kita menjumpai malam Lailatul Qadar, maka kebaikannya itu dilipat gandakan 1000 bulan bahkan lebih. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini itu sangat spesial sehingga tidak disebutkan tanggalnya berapa. Maka perintah Nabi kepada para sahabat diperintahkan untuk mencari. Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah kalian malam Lailatul Qadar di malam
yang ganjil di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Inilah perintah Nabi untuk para sahabatnya termasuk kita semuanya sebagai umat Nabi SAW untuk mencari di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam ganjil. Tetapi ada yang menarik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala istri beliau, salah satu istri beliau yang bernama Aisyah, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana seandainya saya menjumpai malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya lakukan?" Maka Nabi pun menjawab dengan satu doa yang diajarkan, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni." Kalau secara teks doa tersebut, Allahumma innaka afuun, ya Allah ampunilah, ya, kita meminta ampun dari segala dosa kesalahan karena sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afa, mencintai akan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah hambamu ini. Ini secara teks para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara tafsir, dalam tafsir Al-Qutubi termasuk dalam tafsir At-Tanwir dari karya MTT itu disebutkan bahwa al-afwa itu dimaknai dengan al-fadlu, kelebihan, atau ziyadah, tambahan. Maka maksudnya apa para hadirin sekalian? Maka dalam berdoa itu maksudnya al-fadlu dan az-ziyadah, kita diberikan kelebihan dan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keyakinan kita kepada Allah diberikan lebih semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal akhlak kita, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana kita setelah kita merasakan puasa termasuk mendapatkan Lailatul Qadar, perilaku kita juga harus sabar, tidak mudah emosi. Nah, dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indikasi ataupun ketika kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka kehidupan kita akan berubah. Satu, terkait dengan spiritualitas kita, bagaimana keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat, termasuk tadi bagaimana kita bisa mengontrol emosi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kita menjadi duta perdamaian. Karena dalam ayat terakhir itu dikatakan salamun hiya hatta matola'il fajr. Kedamaian, kesejahteraan itu hingga terbit fajar. Artinya apa para hadirin sekalian? Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita harus menjadi duta perdamaian. Tidak mungkin orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tiba-tiba mudah marah, mudah emosi dan tidak bisa mengontrol diri. Maka salamun hiya hatta matla'il fajr itu bukti bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah menjadi duta perdamaian. Spiritualitas meningkat, kemudian hati menjadi damai, tentram, ada tambahan-tambahan. Sholatnya menjadi bertambah dalam artian dulu mungkin hanya 1 menit mengerjakan sholat maghrib, ini bisa meningkat ya, dengan bacaan-bacaan juga meningkat. Sodakohnya mungkin dulu tidak pernah, sekarang di bulan Ramadan rutin setiap hari 1000, besok lagi lebih meningkat. Itu ada namanya al-fadlu dan ziyadah, ada kelebihan dan tambahan yang kita miliki, dan faktor-faktor tambahan dan juga kelebihan yang lainnya. Inilah para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa dan bagaimana kita menggapai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.